Bawaslu Kabupaten Tebo rekomendasikan 4 TPS di 2 kecamatan melakukan PSU. Satu unit rumah di Desa Sponjen, Muaro Jambi hanyut terbawa arus Sungai Kumpe. Polisi periksa saksi terkait dugaan kecurangan seleksi P3K di Kabupaten Kerinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini, edisi Kamis 22 Februari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septi Rita. Dan saya Hazir Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengalih informasi Jambi hari ini, Saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Tebo merekomendasikan 4 tempat pemungutan suara ke KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang. 3 TPS berada di Desa Tabun, Kecamatan Tujuh Koto, dan 1 TPS di Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir. Bawaslu Kabupaten Tebo telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahun 2024 yang berasal dari Kecamatan Tujuh Koto. Saat ini laporan tersebut telah ditindaklanjuti. Bahkan pihak Bawaslu juga telah menelusuri laporan tersebut. Berdasarkan bukti yang diterima, Bawaslu menyampaikan surat rekomendasi ke KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di 4 TPS, yakni 3 TPS di Desa Tabun, Kecamatan Tujuh Koto, dan 1 TPS di Desa Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir. Ketua Bawaslu Tebo Paridatul Husni mengatakan, dilakukannya PSU di 4 TPS karena adanya laporan dari masyarakat tentang dugaan adanya warga yang mencoblos tidak menggunakan KTP. Selain itu, PSU ini juga diperkuat dengan hasil klarifikasi pihak penyelenggara di tingkat kecamatan yang tertuang dalam pleno tingkat kecamatan. Keputusan ini telah diputuskan pihak penyelenggara di tingkat kecamatan bahwa hasil klarifikasi saat pleno memutuskan PSU di Desa Tabun dan Teluk Rendah Ulu. Saat ini rekomendasi PSU telah dikirim ke KPU Kabupaten Tebo. Dari penelusuran tentunya ada warga yang menyoblos tanpa menggunakan KTP, yang belum rekam KTP. Yang belum rekam KTP juga ikut mencoblos. Dan banyak hal lain sebagainya. Secara resmi tentunya di kecamatan mungkin ada beberapa kecamatan yang sudah lapor para peserta. Dan di kabupaten tentunya baru kemarin 1 pelapor, tentunya baru masuk. Paridatul Husni menambahkan pihaknya menerima beberapa aduan terkait pelanggaran pemilu. Saat ini Bawaslu masih mempelajari aduan yang diterima. Ketika laporan cukup bukti, maka akan segera ditindaklanjuti. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Temuan pelanggaran pemilu pada pencoblosan Rabu 14 Februari lalu memicu dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Bawaslu Kabupaten Batanghari. Tidak hanya PSU, temuan ini juga berpotensi dapat mengarah ke sanksi pidana pemilu. Bawaslu Kabupaten Batanghari telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 4 TPS, yakni TPS 3 di Desa Pelayangan, TPS 4 di Desa Sukaramai, Muaro Tembesi, TPS 3 dan 8 di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung. Selain PSU, temuan pelanggaran khususnya di 2 TPS Kecamatan Muaro Tembesi juga dapat berpotensi mengarah ke sanksi pidana pemilu. Anggota Bawaslu Batanghari Absor mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran terhadap pelanggaran yang terjadi. Apabila didapatkan bukti kuat adanya unsur kesengajaan, dilakukan pemilihan dengan mencoblos lebih dari 1 kali di TPS berbeda. Tidak menutup kemungkinan pemilih akan dikenakan perkara pidana. Sesuai pasal 516 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pencoblosan atau memilih lebih dari sekali, baik itu di TPS yang sama atau TPS yang berbeda, itu nanti ancaman pidananya berdasarkan pasal 516 Undang-Undang 7 2017. Selain Bawaslu, upaya pengumpulan alat bukti juga melibatkan pihak Gakumdu dari kepolisian maupun Kejaksaan Batanghari untuk memastikan apakah pelanggaran tersebut mengarah ke sanksi pidana. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.
Saudara, jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang, KPU Batanghari telah melakukan berbagai persiapan, salah satunya pelipatan dan sortir surat suara cadangan. 1.000 lembar surat suara cadangan disiapkan oleh KPU Batanghari. Tahapan pemungutan suara ulang di Kabupaten Batanghari saat ini telah mulai diproses sortir dan lipat surat suara. Sortir tersebut dilakukan oleh internal KPU Batanghari untuk mempercepat pelaksanaan PSU. Ketua KPU Batanghari Ahmad Halim mengatakan 1.000 surat suara cadangan telah tersedia untuk didistribusikan ke 4 TPS yang ada di 2 kecamatan, yakni Muara Tembesi dan Pemayung. Kebutuhan surat suara ini menyesuaikan dengan jumlah DPT di 4 TPS yang melaksanakan PSU mencapai 925 pemilih. Selain itu, pihak KPU Batanghari memastikan pengiriman logistik akan mulai dilaksanakan pada 1 hari jelang PSU atau tepatnya pada Jumat 23 Februari 2024. Hari ini kita melakukan sortir lipat kembali surat suara PSU ya. Kita kan memang menerima surat suara PSU itu 1.000. Di ketentuan memang penyedia menyediakan 1.000 surat suara cadangan untuk PSU. Hari ini kita sortir lipat kembali sesuai dengan jumlah DPT plus 2% TPS yang melaksanakan PSU nanti di. Ahmad Halim menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Batanghari untuk melakukan pengamanan ekstra selama tahapan PSU berlangsung. Pengamanan ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak di tengah masyarakat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, KPU Kota Jambi segera melakukan pemungutan suara ulang atau PSU Pemilu 2024. Saat ini, KPU Kota Jambi mulai melakukan setting logistik untuk tempat pemungutan suara yang akan melakukan PSU. KPU Kota Jambi akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU Pemilu 2024. Direncanakan PSU akan dilakukan pada 24 Februari 2024 di 4 TPS, diantaranya TPS 66 di Kelurahan Alam Barajo, TPS 4 di Kelurahan Kenali Besar, TPS 15 di Penyengat Rendah, dan TPS 21 di Buluran Kenali. Ketua KPU Kota Jambi, Deni Rahmat, mengatakan saat ini pihaknya mulai melakukan berbagai persiapan untuk PSU, salah satunya pengesetan atau setting logistik pemilu di TPS yang akan melakukan PSU. Untuk persiapan logistik, KPU Kota dari malam tadi sudah melakukan pengesetan logistik untuk 4 TPS yang akan dilakukan PSU. Dari semua jenis logistik, insya Allah sebagian sudah kita set, kita sortir, dan sebagian lagi bakal datang dari logistik dari KPU Provinsi Jambi. Untuk pelaksanaannya sendiri rencana? Dan juga untuk pelaksanaan PSU, kita akan di tanggal 24 Februari besok sudah dilaksanakan untuk 4 TPS yang dimaksud. Deni Rahmat menambahkan pihaknya telah melakukan bimbingan teknis pada petugas KPPS yang bertugas di TPS PSU. BIMTEK ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan saat PSU. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Provinsi Jambi untuk melakukan pemilihan suara ulang atau PSU. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter TVRI Jambi, Cynthia Prabana. Halo, selamat sore Cynthia. Kapan dan TPS mana saja yang akan dilakukan PSU? Baik, selamat sore Hazia dan juga saudara. Memang benar pada tanggal 24 Februari 2024 ini akan dilaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU. Untuk di Provinsi Jambi, Bawaslu telah mengeluarkan rekomendasi dan KPU Provinsi Jambi juga telah memastikan bahwa 12 TPS akan melaksanakan pemungutan suara ulang. 12 TPS tersebut tersebar di 12 kelurahan atau desa, 7 kecamatan dan 3 kabupaten kota. 3 kabupaten kota tersebut yakni di Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, dan juga di Kabupaten Tebo. Untuk di Kota Jambi ada 4 TPS melaksanakan pemungutan suara ulang, yakni di TPS 66 Simpang Rimbo, Kecamatan Alam Barajo, selanjutnya di TPS 4 Alam Barajo, di TPS 21 Buluran Kenali, Kecamatan Telanai-Pura, dan di TPS 15 Penyengat Rendah, Kecamatan Telanai-Pura. Masing-masing memiliki surat suara dengan jumlah
menghadirkan 2%, yakni masing-masing 285 DPT, 266, 235, dan juga 236. Selanjutnya untuk di Kabupaten Batanghari juga ada 4 TPS yang akan dipastikan melaksanakan pemungutan suara ulang. Sebenarnya ada 5 TPS yang direkomendasikan, namun 1 TPS sudah dibatalkan oleh Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang, sehingga tersisa 4 TPS. 4 TPS tersebut yakni TPS 4 Sukaramai Muara Tembesi, lalu TPS 3 dan 8 Ruso Kecamatan Pemayung, dan juga TPS 3 Pelayangan Kecamatan Tembesi. Dan selanjutnya untuk di ada 4 TPS yang dipastikan melaksanakan pemungutan suara ulang, yakni di TPS 6 Teluk Rendah Tabo Ilir, lalu di TPS 1, 2, dan 3 Desa Tabun Kecamatan 7 Koto yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU, masing-masing dengan jumlah DPT ditambah 2%, yakni 284, 287, 199, dan juga 165 DPT. Dan untuk sementara KPU Provinsi Jambi menyampaikan bahwa logistik aman dan mencukupi. Hazet. Ya, Cynthia, apa yang menyebabkan PSU di TPS yang tadi disampaikan? Ya, Hazet. Ya, apa yang menyebabkan PSU di TPS tersebut yang tadi disampaikan oleh Cynthia? Baik, terima kasih Hazet. Memang untuk apa penyebab dari pelaksanaan pemungutan suara ulang di 12 TPS di 12 kelurahan, 7 kecamatan, dan 3 kabupaten kota ini, yakni adanya beberapa kejanggalan dan juga potensi kecurangan yang terjadi, seperti data pemilih, itu data pemilih tetap, data pemilih tambahan, dan juga data pemilih tikus. Lalu adanya kekurangan surat suara yang menyebabkan akhirnya tidak semua masyarakat yang terdaftar dalam DPT dapat menyampaikan atau menyalurkan hak pilihnya, dan juga beberapa permasalahan lainnya. Dan untuk ke-12 TPS ini dapat kami informasikan juga bahwa pemungutan suara yang dilakukan dari 12 TPS ini, 10 TPS diantaranya melaksanakan pemungutan ulang untuk seluruh surat suara, baik surat suara presiden dan wakil presiden. TPS lainnya yang berada di Kota Jambi hanya melaksanakan pemungutan suara ulang untuk presiden saja, presiden dan wakil presiden, serta ada juga TPS yang melakukan pemungutan suara ulang untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR RI, dan juga DPR RI. Hazet. Baik, berarti sudah begitu banyak persiapan dilakukan oleh KPU untuk menyambut PSU ini sendiri. Terima kasih atas laporan yang telah disampaikan, Cynthia. Selamat kembali bertugas. Ya, saudara, sementara itu rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan ditargetkan selesai selama 7 hari. Meski ada penundaan, namun pleno rekapitulasi yang dimulai sejak 17 Februari lalu itu berjalan aman dan lancar. Pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pemilu tingkat kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bungo telah dimulai sejak 17 Februari lalu. Proses rekapitulasi itu ditargetkan selesai dalam waktu 7 hari. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Rimbo Tengah, Nazarudin, mengatakan, pihaknya belum menemukan kendala teknis selama proses pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, meski sempat terjadi penundaan pada 19 Februari lalu. Namun pleno rekapitulasi yang dimulai sejak Sabtu lalu itu berjalan aman dan lancar. Alhamdulillah, dari 85 TPS yang berada di Kecamatan Rimbo Tengah, kita sudah selesai pada hari ini untuk 32 TPS. Alhamdulillah selama proses rapat pleno ini tidak ada kendala yang begitu berat. Semuanya berjalan dengan lancar, sukses. Dari 17 kecamatan, baru 15 kecamatan yang melakukan pleno rekapitulasi suara pemilu 2024. 2 kecamatan yang belum melakukan pleno merupakan daerah 5T. Penundaan itu dikarenakan faktor pergeseran kotak suara ke PPK kecamatan dengan jarak tempuh cukup jauh. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, banjir kembali mengenangi jalan provinsi di Kecamatan Kumpe Ilir, Kabupaten Muara Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini.
Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Ya, saudara, ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin, badan jalan ini sendiri amblas sepanjang 30 meter dengan kedalaman 100 meter dan ini membahayakan pengendara sehingga mengakibatkan akses transportasi terganggu. Tingginya intensitas hujan yang melanda Kabupaten Kerinci sejak Senin sore mengakibatkan ruas jalan nasional yang menghubungkan Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin amblas sedalam 100 meter. Badan jalan yang amblas ini sangat membahayakan pengendara dan mengakibatkan akses transportasi terganggu. Meski berbahaya, namun para pengendara terpaksa harus melewati jalan tersebut karena jalan ini merupakan satu-satunya akses penghubung antar Kabupaten Kerinci dan Merangin serta ibu kota Provinsi Jambi. Kendaraan yang melintas harus memilih menyisir bibir jalan dan kerap terperosok karena kultur tanah yang labil serta licin. Untuk menghindari kemacetan di lokasi, Satlantas Polres Kerinci juga memperlakukan buka tutup hingga menunggu perbaikan jalan selesai. Untuk arus lalu lintas saat ini masih berjalan normal, akan tetapi buka tutup, yaitu cuma satu lajur yang bisa digunakan. Untuk kendaraan yang bisa lewat masih di bawah 50 ton. Nah, itu masih bisa dilewati. Akan tetapi diimbau kepada masyarakat tetap hati-hati. Kita juga sudah memasang rambu-rambu di ujung atas jalan menuju ke Merangin maupun dari arah Merangin menuju ke Kerinci. Kita lakukan langkah-langkah penanganan dengan pelebaran bahu jalan agar tidak terlalu lalu lintas tidak terlalu membebani longsoran tersebut dan pengaturan drainase sehingga pada saat ada kondisi hujan kembali tidak berpengaruh kepada longsoran yang sedang kita tangani. Pengendara diimbau untuk berhati-hati saat melintasi jalan tersebut, terutama saat di malam hari. Selain jalan yang amblas dan banyaknya sebaran titik longsor, minimnya penerangan lampu jalan juga dapat membahayakan pengendara yang melintas. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Banjir yang terjadi di Desa Seponjen membuat satu rumah warga hanyut terbawa arus Sungai Kumpeh. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Bencana banjir yang masih menerjang Desa Seponjen, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muara Jambi membuat satu unit rumah warga yang berada di bibir sungai terbawa arus aliran Sungai Kumpeh pada Minggu malam lalu. Peristiwa yang terjadi pada malam hari itu membuat pemilik rumah dan warga sekitar tidak banyak waktu untuk menyelamatkan harta benda di dalam rumah. Rumah warga yang terbawa arus hingga 100 meter dari posisi awal ini saat ini masih berada di Sungai Kumpeh. Ketua RT 01 Heri Kusuma mengatakan, meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun korban mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Heri Kusuma berharap adanya bantuan kepada korban agar dapat kembali membangun rumah untuk keluarganya. Milik rumah sewaktu itu kan dia kerja di perusahaan, jadi dia jadi satpam, posisinya masih di perusahaan. Ditelepon baru pulang ke rumah, kondisinya ya kayak ini. Kalau isinya masih ada beberapa barang yang di dalam ini kemarin, alhamdulillah karena masyarakat kumpul malam itu, jadi gotong royong lah untuk menyelamatkannya kan. Berdasarkan catatan pemerintah Desa Seponjen, saat ini banjir masih menggenangi 170 rumah warga dengan ketinggian air bervariasi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Banjir masih menggenangi jalan provinsi di Kecamatan Kumpeh Ilir. Meski kejadian ini hampir dirasakan setiap tahunnya, namun warga berharap adanya penimbunan jalan yang dilakukan pemerintah daerah. Kembali menggenangi jalan milik pemerintah Provinsi Jambi di Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muara Jambi. Banjir yang menggenangi jalan penghubung Kabupaten Muara Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini diakibatkan meluapnya air Sungai Batanghari. Ketinggian air yang mencapai kisaran 50 cm membuat sejumlah kendaraan warga yang memaksa melintas mogok akibat genangan air. Salah seorang supir Lukman mengatakan, sudah 2 bulan jalan provinsi tersebut digenangi banjir. Para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan yang digenangi banjir. Rendam ke jalan ini kan. Jadi ya seperti kita ini kan, kalau banjir ini nggak bisa lewat ini kan. Sudah berapa lama ini Bang? Ini udah 2 bulanan ini. Udah 2 bulan kayak gini nih. Pemerintah yang dari timbun gitu kan.
Timbun tinggikan lagi jalan ini, perbaiki. Kan kalau kayak gini terus lah kalau nggak ada dirubah kan. Lukman dan pengemudi lainnya berharap banjir segera surut agar mereka dapat melintas tanpa ada rasa kekhawatiran. Rata-rata kendaraan yang melintasi jalan penghubung dua kabupaten ini membawa hasil perkebunan dan pertanian. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Jalan yang tergenang air di Kecamatan Kumpeh Ilir dikeluhkan oleh pengendara roda 2. Untuk melintasi jalan tersebut, pengendara terpaksa harus menyewa perahu dengan biaya Rp10.000 untuk sekali melintas. Banjir yang masih merendam ruas jalan provinsi di Dusun 3, Kecamatan Kumpeh Ilir memaksa kendaraan roda 2 harus menggunakan jasa perahu agar tetap dapat melintas. Pengendara harus mengeluarkan biaya Rp10.000 untuk satu kali melintas. Jalan ini merupakan akses utama bagi warga yang ingin berpergian menuju kota Jambi. Kondisi ini dikeluhkan warga karena harus mengeluarkan uang setiap hari untuk sewa perahu. Warga berharap jalan yang hampir setiap tahun tergenang banjir ini dapat dilakukan penimbunan. Hancur bang, putus di sana jalannya, putus nian, bahkan nak jalan pun, jangan nak jalan kita jalan kaki pun tidak bisa, jangankan kendaraan bermotor, jalan kaki pun sudah putus, didam-dam orang pakai batu hitam tuh nah. Aktivitas kita Sangat terganggu, soal kan akses jalan, motor sayur yang dari Jambi kan tidak bisa masuk. Tak hanya pada siang hari, pemilik jasa perahu juga melayani penyeberangan pada malam hari. Dalam satu hari, pemilik jasa perahu mendapatkan penghasilan Rp500.000. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, tingginya intensitas hujan dan meluapnya air Sungai Betara menyebabkan beberapa desa terdampak banjir. Selain banjir, tingginya intensitas hujan juga menyebabkan daerah rawan longsor. Tingginya intensitas hujan dan meluapnya Sungai Betara menyebabkan banjir di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Betara seperti Desa Pematang Lumut, Pematang Buluh, Terjun Gajah, dan Muntialo. Selain merendam pemukiman warga, banjir juga merendam ratusan hektar lahan perkebunan. Air setinggi lutut bahkan pinggang orang dewasa ini memaksa warga harus mengungsi. Kepala Dusun Kampung Tengah Desa Pematang Lumut Aswan mengatakan, pendakalan sungai menjadi salah satu penyebab banjir tahunan karena Sungai Betara tidak lagi mampu menampung air sehingga melimpah ke pemukiman warga. Selain banjir, tingginya intensitas hujan membuat sebagian warga di wilayah Pasar hingga Gunung Emas, Desa Pematang Lumut juga harus mewaspadai longsor. Ya, beralih ke informasi selanjutnya, saudara, tidak hanya menggenangi rumah warga, banjir yang terjadi di Kecamatan Betara juga merendam akses jalan penghubung antara wilayah hulu dan hilir. Banjir yang merendam jalan menghambat aktivitas warga dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Didi Haryadi. Halo, selamat sore, Didi. Bagaimana ketinggian banjir di sana saat ini? Banjir ini terjadi setiap tahun, tapi kali ini banjir begitu besar dan terjadi sejak tanggal 16 kemarin hingga hari ini. Diprediksi semakin tinggi intensitas hujan, air akan meluas dan akan menggenangi beberapa desa. Air saat ini sudah menggenangi juga daerah Desa Muntialo, Desa Serdang Jaya. Sebelumnya air berada di menggenangi Desa Pematang Lumut, Terjun Gajah, dan Pematang Buluh. Untuk saat ini aktivitas mobilisasi warga dari daerah Ulu ke daerah Ilir ini cukup terhambat karena ketinggian air bisa mencapai 50 cm, sedangkan di beberapa titik itu mencapai 90 meter. Sehingga kendaraan roda 2 khususnya yang melintas banyak mogok di tengah jalan. Ya, Septi. Ya, Didi, hingga saat ini apakah ada bantuan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir di sana, Didi? Untuk dari pemerintah sendiri kemarin sudah turun Bupati bersama unsur Forkompinda seperti BPD dan Ramil serta Petro Cina pun ikut serta meninjau desa yang berada di banjir yang berada di Desa Terjun Gajah, yaitu di Rawa Panjang, di mana sebanyak 53 kakak terdampak banjir. Selanjutnya Bupati juga melihat lokasi longsor yang ada di Desa Pematang Lumut, serta lokasi Desa Pematang Buluh
yang juga terdampak banjir. Dua daerah yang paling banyak terdampak banjir itu ada di Terjun Gajah dan Pematang Bulu. Nah, hari ini kabarnya air sudah meluas ke Desa Puntialo dan Desa yang berada di dusun Sri Menanti dan Sri Rahayu. Bupati sendiri kemarin telah menyerahkan bantuan berupa paket sembako, paket perlengkapan anak, snack, dan juga makanan kemasan, serta kasih dan selimut safety. Nah, rencananya besok Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat akan meninjau lokasi banjir yang berada di Desa Serdang Jaya, yaitu dusun Sri Menanti dan Sri Rahayu. Demikian safety. Ya, hingga saat ini banjir masih mengganggu aktivitas warga di sejumlah wilayah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Terima kasih Didi Haryadi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi lainnya, Saudara, meski sempat surut, namun debit air Sungai Batanghari kembali meningkat. Kondisi itu mulai mengancam sejumlah permukiman warga yang berada di sejumlah desa dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Kondisi debit air Sungai Batanghari di Kabupaten Batanghari saat ini mulai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Meningkatnya debit air Sungai Batanghari diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil data alat pengukur ketinggian air, debit air Sungai Batanghari saat ini mencapai 314 cm dari angka sebelumnya hanya 301 cm. Kepala Pelaksana BPBD Batanghari, Ansori, mengatakan pihaknya telah menugaskan tim reaksi cepat untuk memantau kondisi ketinggian air di kecamatan yang rawan banjir. Salah satunya Kecamatan Marosebo Ulu. Di Kecamatan Marosebo Ulu, sejumlah pemukiman warga sekitar mulai digenangi banjir. Kalau antisipasi kami dari BPBD, kita juga ada tim yang selalu mengamati ketinggian air, naik air. Sudah memang di kondisi sekarang naik dari 301 kemarin, sekarang jadi 314. Berarti ada kenaikan sekitar 13 cm. Ansori menambahkan hingga saat ini status tanggap darurat banjir di Kabupaten Batanghari masih diberlakukan. Pemberlakuan status tanggap darurat itu menyusul masih tingginya intensitas hujan di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, tolak eksepsi, KPK siapkan 30 saksi sidang Tipikor RAPBD Jambi 2017-2018. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Perum Bulog Cabang Kerinci memastikan ketersediaan beras di gudang Bulog mampu memenuhi permintaan selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Saat ini, ketersediaan beras mencapai 718 ton. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Bulog Cabang Kerinci memastikan ketersediaan beras di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mencukupi dan aman selama 6 bulan ke depan. Kepala Kantor Bulog Cabang Kerinci, Romi Victaros, mengatakan untuk ketersediaan beras di gudang Bulog Cabang Kerinci mencapai 718 ton. Pihaknya juga mendapatkan penambahan sebanyak 2.700 ton beras, sehingga jumlah keseluruhan ketersediaan beras mencapai 3.418 ton. Hal ini dipastikan mampu memenuhi permintaan masyarakat pada bulan suci Ramadan serta Hari Raya Idul Fitri tahun 2024. Ketersediaan yang ada tersebut juga diperuntukkan untuk program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digencarkan pemerintah guna menekan harga komoditas beras di pasaran. Stok beras Bulog saat ini di cabang Sungai Penuh ada sebanyak 718 ton. Dalam waktu dekat kita sudah dapat surat penerimaan untuk tambahan stok
dari kantor Bulog Pusat sebanyak 2.700 ton lagi. 300 ton dari Kanwil Jambi dan 2.400 dari Kanwil Sumsel Babel. Romi menambahkan untuk harga jual beras di Perum Bulog Cabang Kerinci dijual dengan harga tertinggi yakni Rp10.250 hingga Rp11.500 per kilogram. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, menyikapi kenaikan sejumlah komoditas bahan pangan, pemerintah Provinsi Jambi melalui tim pengendali inflasi daerah akan melakukan koordinasi untuk memastikan ketersediaan bahan pangan jelang Ramadan dalam kondisi aman. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait dengan bahan pokok ini sendiri, kita telah terhubung dengan kontributor TVRI Jambi, Randy Arta. Selamat sore, Randy. Melalui pemetaan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi, bagaimana kondisi bahan pangan jelang Ramadan, Randy? Baik, Hazet. Selamat sore pemirsa. Menyikapi mulai merangkak naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat jelang Ramadan, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan pemerintah Provinsi Jambi melakukan koordinasi intensif untuk memastikan ketersediaan bahan pangan jelang Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri tetap dalam kondisi aman. Menyikapi kenaikan harga ini, pemerintah akan mengupayakan adanya pemenuhan pasokan ke pasar-pasar tradisional melalui koordinasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Pemerintah juga menjamin akan melakukan pemantauan harga di setiap pasar-pasar tradisional untuk menghindari terjadinya inflasi di daerah. Kemudian, terkait kenaikan sejumlah komoditas bahan pangan yang terjadi belakangan, dinilai masih dalam taraf wajar. Pemerintah akan mengupayakan adanya pasokan tambahan untuk sejumlah bahan pangan agar kondisinya kembali stabil. Demikian, Hazet. Ya, Randy, apakah pemerintah Provinsi Jambi akan kembali melakukan intervensi harga di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini? Baik, pemerintah Provinsi Jambi untuk saat ini belum memutuskan untuk melakukan kebijakan intervensi pasar. Pemerintah akan mengupayakan pemenuhan pasokan di sejumlah pasar agar harganya mulai kembali stabil jelang Ramadan hingga jelang Hari Raya Idul Fitri. Demikian, Hazet. Ya, Randy, memang saat ini berarti pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya mitigasi untuk menjaga kebutuhan pokok ini agar tetap stabil dan aman. Terima kasih, Randy, atas laporan yang telah diberikan. Selamat kembali bertugas. Ya, Saudara, Indeks Perkembangan Harga atau IPK di Kabupaten Sarawangun hingga Minggu kedua Februari 2024 masih terbilang normal, bahkan minus di bawah 0,37%. Kenaikan harga beras dan komoditas cabai belum mempengaruhi tingkat inflasi di Kabupaten Sarawangun. Penjabat Bupati Bakril Bakri mengatakan, kenaikan harga kebutuhan pokok terutama beras dan komoditas cabai belum mempengaruhi tingkat inflasi di Kabupaten Sarawangun. Untuk memastikan tidak ada peningkatan inflasi, pemerintah Kabupaten Sarawangun melalui tim pengendalian inflasi daerah terus melakukan pemantauan harga, serta ketersediaan pasokan pangan di pasaran, termasuk memastikan Indeks Perkembangan Harga atau IPK. Saat ini Indeks Perkembangan Harga atau IPK di Kabupaten Sarawangun hingga Minggu kedua Februari 2024 masih normal, bahkan minus di bawah 0,37%. Ya, kalau kita Indeks Perkembangan Harga di kita masih di bawah minus, jadi minus 0,357 angka kita untuk indeks perkembangan harga. Kita tetap memantau setiap minggu atau setiap hari, dan apabila ada perkembangan harga yang tinggi, kita akan langsung turun untuk menstabilkan harga kembali. Menjelang puasa Ramadan 1445 Hijriah, pemerintah Kabupaten Sarawangun akan melakukan pemetaan dan intervensi harga kebutuhan pokok di pasaran. Pemetaan itu dilakukan agar pasokan dan harga kebutuhan pokok aman dan tetap stabil. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi Kabupaten Tebo pada Rabu siang menggelar aksi di depan kantor Bupati Tebo. Ada 3 tuntutan yang disampaikan massa, salah satunya meminta Bupati Tebo membuat surat permintaan pencabutan PKKPR PT APN kepada Menteri ATR BPN. Puluhan massa atas nama Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi di depan kantor Bupati Tebo. Koordinator aksi Afriansyah mengatakan,
Dalam aksinya ada 3 tuntutan yang disampaikan massa kepada pemerintah Kabupaten Tebo. Di antaranya meminta pemerintah Kabupaten Tebo untuk merekomendasikan pencabutan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR PT APN ke Kementerian ATR BPN. PT APN dianggap meresahkan masyarakat Kecamatan Muaro Tabir dan menuntut pemerintah Kabupaten Tebo untuk segera memberhentikan Surya dari jabatan Kepala Desa Tanagaro. Surya diduga menyalahgunakan wewenang dan menerima gratifikasi dari PT APN. Mangko daripada itu, kalau untuk yang poin 1, poin 2, ini kita belum tahu, makanya kita dorong dengan demo. Kalau untuk poin nomor 3, saya terakhir informasi di kejaksaan itu katanya sudah dipanggil, ada surat. Cuman kita sampai sekarang belum dapat surat secara resmi tentang perkembangan proses yang kita laporkan di Kejaksaan Negeri Tebo. Selain melakukan aksi di depan kantor Bupati Tebo, massa juga melakukan aksi di depan kantor Kejari Tebo. Massa meminta kejelasan dari Kejari Tebo dalam perkembangan laporan Kepala Desa Tanagaro. Massa juga meminta Kejari Tebo untuk tegas dan terbuka kepada publik tentang perkembangan proses perkara adanya gratifikasi yang dilakukan Kades Tanagaro dan PT APN terhadap masyarakat Kecamatan Muaro Tabir. Intizam TVRI Jambi melaporkan. Saudara, 30 saksi disiapkan KPK di persidangan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018. Saksi itu akan dihadirkan KPK untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam pengesahan RAPBD Provinsi Jambi. Sidang kasus korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 mulai pekan depan memasuki tahap pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi itu setelah permohonan eksepsi terdakwa Edmond ditolak oleh Majelis Hakim pada sidang lanjutan Rabu siang kemarin. Jaksa KPK Hidayat mengatakan, dengan penolakan eksepsi itu maka sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan sejumlah saksi yang dihadirkan di persidangan. Dijadwalkan saksi yang hadir berjumlah 30 orang dari berbagai kalangan, termasuk mantan Gubernur Jambi Zumi Zola. Kalau untuk saksi lumayan banyak seperti yang sebelumnya, hanya sekitar kurang lebih 30 sampai 40 saksi. Itu estafet berarti untuk pemanggilannya? Ya. Estafet berarti untuk pemanggilan saksi di persidangan? Ya, kita jadwalkan sesuai dengan agenda dari Majelis Hakim yang menentukan itu setiap minggu sekali, yang ditentukan hari Rabu gitu. Dari 30 itu ada mantan Gubernur Jambi Bang, yang dijadwalkan untuk hadir? Tentunya kita jadwalkan, karena yang bersangkutan kan yang mengalami dalam proses ini kaitannya dengan proses pengesahan APBD untuk pemerintah Provinsi Jambi. 6 tersangka kasus pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 akhirnya menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jambi. Ke-6 terdakwa tersebut yakni diantaranya Rahima, Edmond, Meli Hairia, Luhut Silaban, Hairil, dan Mesran. Dari perkara itu, para terdakwa dijerat dengan pasal tipikor dan pasal gratifikasi, yakni pasal 11 dan pasal 5 Junto 55. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, kasus dugaan kecurangan seleksi P3K bakal digelar untuk naik ke proses penyidikan. Polisi akan kembali memeriksa saksi dari pihak terlapor. Dugaan kecurangan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Kerinci masih didalami penyidik di Treskrimum Polda Jambi. Penyidik telah memeriksa 6 saksi dari pelapor untuk menggali bukti laporan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira mengatakan, kasus ini bakal digelar penyidik untuk proses naik ke penyidikan. Meski demikian, penyidik kembali bakal memanggil saksi lainnya dari para telapor. Karena kan kemarin kita terhambat dengan kegiatan pengamanan, dengan dari direktorat setengahnya itu melaksanakan pengamanan TPS kembali kemarin. Sehingga kami layangkan kembali panggilan pada para saksi. Seleksi penerimaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja lingkup pemerintah Kabupaten Kerinci dilaporkan ke Polda Jambi. Laporan itu dilayangkan oleh Aliansi Honorer Nasional atau AHN Kerinci terhadap 3 pejabat pemerintah di Kabupaten Kerinci. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Tawuran antar geng motor di kota Jambi kembali terjadi dan menewaskan 1 orang. Dari kasus tersebut, polisi mengamankan 2 orang remaja. Joan Pratama tampak tertunduk lesu
Saat digiring tim unit Reskrim Polsek Jelutung, Joan dan satu anak di bawah umur berinisial A ini merupakan tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seseorang saat tawuran antar geng motor. Korbannya adalah A yang berstatus mahasiswa. Korban tewas usai mengalami 3 luka tikaman senjata tajam di tubuhnya. Tawuran antar geng motor ini terjadi usai adanya kesepakatan antara keduanya. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mencari pelaku lainnya. Pukul 5.30 yang mengakibatkan satu korban jiwa dari salah satu berandalan pemotor. Sehingga atas kejadian tersebut kita menerima laporan polisi dan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap kurang lebih dari 2 kelompok adalah 15 orang. Kita melakukan penyelidikan dan meningkatkan penyidikan hingga menetapkan tersangka terhadap 2 orang yang telah kami tetapkan tersangka. Sementara kita tetapkan tersangka 2 orang atas nama inisial A dan J. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun kurungan penjara. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.